Sungguh menyedihkan, inilah 6 makam Nabi dan Rasul Allah yang dikuasai Yahudi Israel. Perlu diketahui, negeri Palestina memang memiliki sejarah pemerintahan yang sangat panjang. Dari segi sejarah Islam, Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah hingga menyandang julukan sebagai negeri Anbiya atau negerinya para nabi. Oleh karena itu, banyak sekali makam dan peninggalan para nabi yang berada di Palestina. Namun sayangnya, tempat-tempat bersejarah Islam itu kini berada di bawah kekuasaan Zionis Israel dan di bawah aturan mereka. Meskipun begitu, umat Islam masih diperbolehkan untuk berkunjung dan menziarahi makam para nabi dan tempat-tempat bersejarah milik umat Islam. Setidaknya, ada 6 makam para nabi dan Rasul Allah yang dikuasai kaum Yahudi Israel. Makam pertama yang dikuasai Yahudi Israel, yaitu makam Nabi Daud alaihissalam. Dahulu, Nabi Daud sendiri dimakamkan di Bukit Zion Yerusalem. Nabi Daud diketahui memimpin Palestina selama 40 tahun dengan pembagian 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Pada kala itu, Nabi Daud menjadi pemimpin Bani Israel di Palestina hingga mencapai masa kejayaan. Ia pula yang mengalahkan Raja Talut. Pada masa pemerintahannya, ia berdakwah tauhid ke seluruh Palestina hingga memiliki julukan tanah yang diberkati. Ia juga menyampaikan pesan Zabur sehingga tercipta keadilan, kedamaian, kejujuran, dan kebijaksanaan. Dalam Al-Quran Surat Shot ayat 18-20 menyebutkan, bahwa gunung dan burung-burung ikut bertasbih saat Nabi Daud khusyuk membaca kitab Zabur dengan suara merdu. Nabi Daud dahulu meninggal pada tahun 963 sebelum Masehi dan dimakamkan di Bukit Zion Yerusalem. Makamnya disebut sebagai Nabi Daud dan diklaim sebagai tempat suci juga bagi pemeluk Yahudi. Makam kedua yang dikuasai Yahudi Israel, yaitu makam Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub merupakan putra Nabi Ishak yang menetap di Palestina. Nabi Yakub dahulu lahir di Palestina dan merupakan putra dari Nabi Ishak. Adapun Israel sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Sebagai utusan Allah dari suku Bani Israel, ia menyebarkan pesan tauhid untuk rajin sedekah dan berdoa. Pada akhir hidupnya, ia dimakamkan di Hebron tepi barat di dalam Masjid Ibrahimi. Makam ketiga yang dikuasai Yahudi Israel, yaitu makam Nabi Yusuf alaihissalam. Perlu diketahui, dahulu Nabi Yusuf adalah nabi yang berasal dari Palestina dan pernah dijebloskan ke sumur. Allah telah mengabadikan kisah Nabi Yusuf sebagai nabi yang lahir di Yerusalem dalam Al-Quran pada satu surat khusus. Keteguhannya dalam membuktikan fitnah kejam tertera di dalam surat Yusuf. Ia juga merupakan putra kesayangan Nabi Yakub dan memiliki paras rupawan hingga membuat para saudaranya iri. Karena cemburu, saudara laki-laki Nabi Yusuf lantas melemparkannya ke dalam sumur yang sekarang dikenal dengan sebutan Jub Yusuf. Sumur tersebut berlokasi di Galili, yaitu sebuah daerah luas yang terkenal dengan danau air tawar terbesar di Palestina sebelum administrasi wilayahnya diambil oleh Israel. Dahulu, para saudaranya membuat alibi untuk Nabi Yakub bahwa ia terbunuh akibat diterkam serigala. Umumnya, anak kecil akan merasa takut saat terjebak di ruangan gelap. Namun lain halnya dengan Nabi Yusuf. Ia malah merasa tenang, mengingat cerita ayahnya bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Selain itu, Nabi Yusuf dahulu juga piawai dalam menafsirkan mimpi Raja Mesir dengan prediksi panceklik panjang. Hal ini membuatnya dikenal sebagai sosok cerdas hingga menjabat posisi pemerintahan sebagai Raja Muda atau istilah lainnya sebagai Perdana Menteri. Dahulu ketika meninggal dunia, Nabi Yusuf lantas disemayamkan tak jauh dari makam ayahnya di Masjid Ibrahimi Hebron tepi barat. Namun sayangnya, makam beliau sekarang juga dikuasai oleh kaum Yahudi Israel. Makam keempat yang dikuasai Yahudi Israel, yaitu makam Nabi Musa alaihissalam. Makam Nabi Musa sendiri berada di tepi barat Palestina. Dahulu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel demi membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Beliau juga selamatkan mereka dengan mukjizat Allah berupa tongkat yang dapat membelah lautan saat pasukan Firaun mengejarnya. Lalu, Allah menjanjikan sebagian wilayah Palestina untuk Bani Israel agar tidak merasakan lagi kekejaman Firaun. Akan tetapi, Bani Israel lantas ingkar janji dengan menginginkan seluruh wilayah Palestina menjadi milik mereka. Jika tidak, maka mereka enggan pindah ke sana. Pada akhir hayatnya, makam Nabi Musa yang berlokasi di selatan Jericho tepi barat Palestina lantas juga dikuasai oleh Zionis Israel. Makam kelima yang dikuasai Yahudi Israel, yaitu makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan, Nabi Ibrahim dahulu dikenal sebagai bapa dari para nabi. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapa dari para nabi yang kisahnya kental dengan peristiwa Idul Adha. Kemudian, kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi membuat Nabi Ibrahim mendalami tauhid untuk mengajak dirinya dan orang lain untuk menyembah Allah dengan keimanan kuat. Kepintarannya dalam membuktikan kuasa Allah membuat Raja Namrud geram, maka dari itu ia membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat puas. Namun tiba-tiba, kobaran api padam dan mereka terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing pembakaran dalam keadaan selamat. Semenjak itu,
Pengikut Raja Namrud lantas banyak yang berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafat, Nabi Ibrahim lantas disemayamkan di Masjid Al-Khalil kota Hebron tepi barat Palestina. Hebron sendiri terkenal dengan sebutan kota tiga nabi karena di sana terdapat makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishak dan makam Nabi Yakub. Namun sayangnya, makam-makam mulia itu sekarang berada di bawah kekuasaan Yahudi Zionis Israel. Makam ke-6 yang dikuasai Yahudi Israel, yaitu makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Dahulu, Nabi Sulaiman pernah memimpin Palestina selama 40 tahun. Nabi Sulaiman merupakan anak termuda dari Nabi Daud yang lahir di Yerusalem, Palestina. Allah memberikan mukjizat kepadanya berupa kemampuan berbicara dengan jin dan hewan-hewan. Beliau juga mendedikasikan kemampuan berkomunikasi dengan jin saat perbaikan Masjidil Aqsa. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dapat memindahkan istana Ratu Balkis sebelum ia berkedip. Usai sang ayah tiada, Nabi Sulaiman lantas memimpin Palestina selama 40 tahun. Kala kepemimpinannya, Bani Israel dan Palestina mengalami masa kemajuan dan kemakmuran di masa pemerintahannya terutama dari segi infrastruktur. Hal ini disebabkan karena Nabi Daud maksimal dalam bekerja, sehingga Nabi Sulaiman tidak menemukan masalah politis. Kisah kejayaannya ini tercantum dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 17 dan 37, serta Surah Al-A'raf ayat 27. Selain Dome of Rock, makam Nabi Sulaiman juga menjadi salah satu hal yang fenomenal di Kompleks Al-Aqsa. Menurut sejarah, makam tersebut merupakan tempat ia meninggal dunia sembari bersandar pada tongkatnya. Nah, itulah tapak tilas 6 makam para nabi yang berasal dari Palestina dan sekarang dikuasai oleh Zionis Israel. Wallahu a'lamu bishawab.